adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di sini. Di video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan tentang getaran ya. Di video sebelumnya kakak udah menjelaskan nih pengertian dari getaran, contoh-contohnya, sama definisi dari satu getaran penuh itu apa aja. Kalian pasti udah paham ya. Nah, di kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan 3 besaran yang akan dibahas di getaran. Yang pertama di sini nanti ada yang namanya amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga adalah periode. Nah, untuk amplitudo, ya pengertiannya apa itu amplitudo? Jadi amplitudo itu didefinisikan sebagai jarak dari titik setimbang ke simpangan paling jauh. Nah, di sini berarti jarak ya, jadi menunjukkan dia adalah suatu besaran panjang. Nah, jarak dari titik setimbang. Nah, ada kata-kata titik setimbang. Apa itu titik setimbang? Masih ingat ya, di video sebelumnya kakak udah bahas juga apa itu titik setimbang. Titik setimbang itu adalah titik di mana benda itu diam atau mengalami kesetimbangan jika tidak ada gaya dari luar. Nah, kalau kalian lihat bandul A, B, C, berarti titik setimbangnya itu adalah di titik B. Nah, kemudian kita singgung lagi nih pengertian amplitudo. Dia jarak dari titik setimbang ke simpangan paling jauh. Kalau kamu lihat di sini, menyimpangnya itu adalah paling jauh ke titik A, bisa juga ke titik B. Jadi amplitudo itu sama dengan jarak B ke A, bisa juga jarak dari B ke C. Nah, contoh nih, misalnya dari B ke A itu 2 cm, maka B ke C ini akan juga sama 2 cm. Maka amplitudonya bisa kita simpulkan adalah 2 cm. Atau misalnya nanti kamu kalau di soal menjumpai titik A ke C itu adalah misalnya 20 cm. Nah, maka tinggal kamu bagi 2 aja nih. 20 bagi 2 hasilnya kan 10. Berarti B ke A 10, B ke C 10 cm, berarti amplitudonya adalah 10 cm. Oke, gampang ya. Yang kedua, ada yang namanya frekuensi. Frekuensi disimbolkan dengan F ya. Jadi artinya frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Ya, jadi misalnya dalam 1 detik itu ada berapa getaran, itu menunjukkan nilai frekuensinya. Nah, persamaannya ini nih, F sama dengan N per T atau disingkat dengan Fanta. Jadi F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, disingkat dengan Hz boleh ya. N itu adalah banyak getaran. T di sini adalah time atau waktu, satuannya adalah detik. Ya, jadi ini persamaan yang frekuensi. F sama dengan N per T. Yang ketiga, ada yang namanya periode. Periode ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Ya, jadi misalnya ada bandul, dia untuk melakukan satu getaran penuh butuh 3 detik misalnya. Berarti itu adalah nilai periodenya. Nah, periode disimbolkan dengan T besar. Jadi nanti kamu harus bisa membedakan antara T besar sama T kecil. Kalau T besar itu periode, ya satuannya juga sekon. Dan T kecil ini waktu, tapi waktunya dia di situ bebas, waktunya untuk berapa getaran itu bebas ya. Jadi satuannya juga second. Nah, periode ini rumusnya T besar sama dengan T kecil per N atau disingkat dengan titin. Kalau yang ini Fanta, yang ini titin. Nah, T besar ini periode, satuannya second. T kecil ini waktu, satuannya second juga. Dan N adalah banyak getaran. Nah, kalau kamu lihat di sini persamaannya ternyata berkebalikan. Kalau F itu adalah N per T. Kalau T itu adalah T per N. Ternyata di sini kebalikan ya. Kalau ini N-nya di atas, T-nya di bawah. Ini T-nya yang di atas, N-nya yang di bawah. Maka akan ada hubungan khusus ya antara frekuensi dan periode. Di mana periode itu adalah 1 per F, ya bisa kita tuliskan ini, atau frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Jadi misalnya gini nih, misalnya frekuensinya bandul itu 10, maka periodenya adalah 1 per 10.
Atau misalnya frekuensi periodenya bandul itu 5, berarti frekuensinya bisa kita tuliskan 1/5. Jadi seperti itu hubungan antara frekuensi dan periode. Dia hubungannya adalah berkebalikan ya. Terus untuk lebih jelasnya nih mengenai amplitudo, frekuensi dan periode, Kakak di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini langsung aja Kakak bacain soalnya. Jika bandul bergerak dari A, B, C selama 10 detik, tentukan di sini adalah amplitudo yang A, yang kedua frekuensi, yang ketiga di sini adalah periode. Nah, sekarang kita lihat dulu nih untuk menjawab yang A ya. Kita lihat bandulnya. Di sini ada bandul A, B, C. Jarak dari A ke C itu adalah 12 cm. Nah, berapakah amplitudonya? Oke, tadi diingat ya, amplitudo di bandul itu adalah jarak dari titik setimbang ke simpangan terjauh. Berarti bisa dari B ke A atau B ke C. Karena nilainya sama, berarti cukup kita bagi 2 nanti. Kalau A ke C 12, berarti B ke A berapa adik-adik? Iya, berarti nilainya adalah 6. Tinggal kamu bagi 2. Otomatis nilai amplitudonya adalah 6 cm. Oke, yang A udah. Yang B, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi. Frekuensi persamaannya adalah F sama dengan N per T. Ya, jadi kita tuliskan F sama dengan N per T. Jadi N itu adalah banyak getaran, T-nya adalah waktu. Berarti untuk mencari frekuensi kita butuh 2 besaran ini. Oke, pertama kita cari banyak getaran dulu. Kita pahami soalnya, di sini dia geraknya dari A, B, C. Nah, kira-kira berapa getaran nih? Yuk, coba kita lihat. A, B, C. Seret, gitu doang. Berarti kita kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, benar, setengah ya. Kalau misalnya dia gerak dari A, B, C, B, A, seret, itu adalah 1 getaran, maka dari A, B, C doang itu adalah setengah getaran. Berarti N-nya kita dapatkan setengah. Kemudian T-nya di sini waktu udah jelas ya, di sini waktunya adalah 10 detik. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Jadi N-nya adalah 0,5, T-nya adalah 10. Nah, langsung aja kita bagi ya. Berapa ini hasilnya adik-adik? Ayo dihitung. Nah, hasilnya di sini kita dapat adalah 0,5 bagi 10 adalah 0,05 ya. Oke, satuannya adalah Hz. Oke, jadi kita dapatkan nih frekuensinya adalah 0,05 Hz. Yang terakhir, periode. Rumusnya tinggal dibalik aja nih. Periode itu sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, T-nya kita dapat 10. Tinggal kita balik aja nih, gampangnya ya. 10. Kemudian N-nya adalah 0,5. Jadi tinggal kalian hitung nih, berapakah 10 bagi setengah atau bagi 0,5? Yang bisa ngitung, ayo dihitung. Oke, nilainya adalah 10 bagi 0,5, hasilnya adalah 20 second. Jangan lupa satuannya ya, untuk satuan periode itu adalah second. Nah, kita udah dapat nih, frekuensinya adalah 0,05, periodenya adalah 20 second. Nah, untuk periode sendiri di sini, kamu nanti bisa pakai cara yang ini, bisa juga pakai cara yang hubungan antara frekuensi dan periode. Misalnya di sini frekuensinya 0,05, maka periodenya tinggal 1/f atau 1/0,05. Kalau kalian hitung 1/0,05, itu hasilnya adalah 20. Nah, hasilnya sama dengan pakai cara yang pertama. Nah, tapi nanti terserah kalian enaknya pakai yang mana. Pakai rumus yang ini boleh, pakai yang cara cepet ini juga boleh. Oke ya, udah paham? Kayaknya untuk kali ini sampai sini dulu ya untuk video pembelajarannya. Nanti kita akan lanjutkan di subbab berikutnya, yaitu materi tentang gelombang beserta contoh-contohnya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kali ini. Tetap semangat belajar, sampai jumpa.